Selamat sore, saya Nadia Primastia dari PJJ 1 Manajemen Universitas Cyber Asia. Sore ini saya akan mempresentasikan topik yang berjudul Sikap Masyarakat Perusahaan Asuransi dan OJK terhadap Krisis Gagal Bayar Asuransi di Indonesia. Nah, presentasi ini berdasarkan artikel dari kompas.com. Jadi, presentasi ini nanti akan membahas bagaimana berbagai pihak menanggapi krisis ini dan apa yang dapat dilakukan ke depannya. Oke, baik kita mulai. Industri asuransi di Indonesia saat ini sedang berada di persimpangan jalan. Maraknya kasus gagal bayar ini telah mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap sektor ini. Menurut Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, penetrasi asuransi jiwa di Indonesia hanya mencapai 8% pada tahun 2022, jauh di bawah rata-rata global. Ini menunjukkan bahwa industri asuransi belum menjadi pilihan utama masyarakat dan krisis gagal bayar memperburuk situasi ini. Kasus-kasus seperti Jiwasraya, Bakri Life, dan lainnya telah merusak kepercayaan publik dan mengancam stabilitas industri. Jadi dalam presentasi ini kita akan melihat bagaimana masyarakat, perusahaan asuransi, dan otoritas jasa keuangan atau OJK menanggapi krisis ini, serta solusi yang dapat diterapkan untuk memulihkan kepercayaan. Lalu bagaimana nih sikap dari masyarakat? Kasus gagal bayar yang telah melibatkan perusahaan besar seperti Jiwasraya, Bakri Life, dan Wanarta Life telah membuat masyarakat semakin skeptis terhadap asuransi. Bayangkan saja, nasabah Bakri Life misalnya, masih menunggu pengembalian dana sebesar 270 miliar untuk 200 nasabah hingga tahun 2014. Tawaran perusahaan untuk mengonversi dana tersebut menjadi saham PT Bakri and Brother ditolak karena saham itu kan dianggap tidak liquid. Sementara itu, nasabah Jiwasraya mengeluhkan dana mereka yang belum kembali selama 4 tahun. Wanarta Life bahkan memiliki 29.000 nasabah yang terdampak dengan kewajiban mencapai 15,84 triliun. Situasi ini membuat masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah, enggan untuk membeli produk asuransi. Kehilangan kepercayaan ini menjadi ancaman besar bagi pertumbuhan industri. Kehilangan kepercayaan ini menjadi ancaman yang besar bagi pertumbuhan industri asuransi di Indonesia. Selanjutnya, kita lihat di sini ada dampak kepada nasabah grafiknya ya. Jadi untuk memberi gambaran yang jelas, kita lihat di sini data kewajiban gagal bayar dari beberapa perusahaan. Grafik ini menunjukkan jumlah kewajiban yang belum dibayar oleh 5 perusahaan asuransi. Bumi Putra memiliki kewajiban terbesar yaitu 31 triliun, diikuti oleh Wanarta Life dengan 15,84 triliun dan Jiwasraya dengan 12,4 triliun. Kresna Life dan Bakri Life masing-masing memiliki kewajiban 6,4 triliun dan 0,4 triliun. Angka-angka ini menunjukkan skala masalah yang dihadapi nasabah dan betapa besar dampaknya terhadap kepercayaan mereka terhadap industri asuransi. Nah, sekarang mari kita beralih ke sikap perusahaan asuransi. Krisis ini umumnya disebabkan oleh 3 faktor utama. Kesalahan pengelolaan investasi, likuiditas rendah, dan ketidakmampuan memenuhi rasio kecukupan modal. Misalnya Bakri Life dan Jiwasraya yang terlalu agresif berinvestasi di pasar modal yang menyebabkan kerugian besar ketika nilai investasi anjlok. Bumi Putra memiliki rasio kecukupan modal negatif sebesar 628,4%, sementara Jiwasraya bahkan mencapai minus 805%. Kresna Life dan Wanarta Life menghadapi masalah likuiditas, terutama selama pandemi COVID-19. Untuk mengatasi krisis, perusahaan-perusahaan ini sudah mencoba berbagai solusi. Misalnya Bakri Life menjanjikan pembayaran bertahap dan konversi ke saham. Jiwasraya juga memindahkan polis ke IFG Life. Bumi Putra menerapkan rencana penyehatan keuangan
dan Kresna Life mengusulkan konversi polis menjadi pinjaman subordinasi. Namun, solusi ini seringkali terlambat atau kurang memadai sehingga nasabah tetap dirugikan. Lalu selanjutnya kita ke sikap Otoritas Jasa Keuangan. Nah, OJK sebagai regulator telah mengambil langkah tegas untuk mengatasi krisis ini. Mereka melakukan pengawasan khusus terhadap 11 perusahaan asuransi yang bermasalah dan mencabut izin usaha perusahaan yang tidak memenuhi standar seperti Bumi Asih Jaya yang pada tahun 2013 dan Wanarta Life pada 2022. OJK juga berkoordinasi dengan pemegang saham dan manajemen untuk menyusun rencana penyelamatan seperti mendukung migrasi polis Jiwasraya ke IFG Life dan menyetujui rencana penyehatan keuangan Bumi Putra yang dijadwalkan mengumumkan skema pembayaran pada Februari 2023. Tujuan utama OJK adalah melindungi nasabah, memulihkan kepercayaan publik, dan menjaga stabilitas industri asuransi. Namun, skala masalah ini menunjukkan bahwa pengawasan yang lebih proaktif itu masih diperlukan. Nah, analisis dan rekomendasi. Berdasarkan analisis, masyarakat membutuhkan edukasi keuangan yang lebih baik untuk memahami manfaat dan risiko asuransi. Perusahaan asuransi juga harus lebih transparan, mengelola investasi dengan hati-hati, dan mematuhi regulasi. OJK juga perlu memperkuat regulasi dan menerapkan pengawasan proaktif serta sanksi tegas untuk pelanggaran. Nah, kolaborasi antara OJK, perusahaan asuransi, dan masyarakat ini sangat penting untuk membangun ekosistem asuransi yang sehat dan dapat dipercaya. Oke, kesimpulannya, sebagai penutup, krisis gagal bayar telah menciptakan tantangan besar bagi industri asuransi di Indonesia. Masyarakat kehilangan kepercayaan karena kerugian finansial dan keterlambatan pembayaran. Perusahaan asuransi berjuang dengan solusi yang seringkali tidak efektif, sementara OJK berperan aktif melalui pengawasan dan intervensi. Untuk memulihkan kepercayaan publik diperlukan edukasi, transparansi, dan regulasi yang lebih kuat. Dengan langkah-langkah ini, industri asuransi dapat kembali menjadi pilar perlindungan finansial bagi masyarakat Indonesia. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.